Penampilan gemilang Witan Sulaiman di awal musim ini juga membuat market value sang pemain melejit tinggi. Kacau, anak kesayang Sintayong ini belum diberi izin untuk gabung ke Timnas U19 Indonesia. Sintayong saat ini tengah mempersiapkan kedalaman skuad Timnas U19 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2023 mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu juga sudah memanggil 36 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. Beberapa pemain kesayangan Sintayong seperti Ronaldo Kuate, Marcelino Ferdinand, Cahya Supriyadi, dan lain-lain pun turut dipanggil untuk TC ini. Pemusatan latihan ini akan berlangsung pada Kamis 25 Agustus. Adapun program TC akan berakhir pada Selasa 6 September mendatang. Akan tetapi, Sintayong mendapat kabar buruk jelang berlangsungnya TC ini. Salah satu pemain kesayangannya tak diizinkan klubnya untuk membela Indonesia jelang kualifikasi. Pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand yang saat ini memperkuat Persebaya Surabaya. Masalah ini disampaikan langsung oleh pelatih kepala Persebaya Surabaya yakni Aji Santoso. Aji Santoso mengatakan bahwa dirinya bukan tidak mengizinkan Marcelino bergabung ke Timnas U19 Indonesia. Hanya saja dirinya ingin menunda gabungnya Marcelino ke Timnas. Hal itu dikarenakan Persebaya Surabaya masih akan menghadapi beberapa laga berat lainnya di Liga 1. Mereka akan bertarung melawan PSS Sleman dan Bali United di pekan ke-7 serta ke-8 Liga 1. Oleh sebab itu, Aji Santoso ingin menunda keberangkatan Marcelino menuju Timnas. Aji Santoso merasa bahwa Marcelino memiliki peran besar bagi timnya jelang melawan PSS Sleman dan Bali United. Aji Santoso juga berjanji bahwa dirinya akan melepas Marcelino setelah laga melawan Bali United selesai. Berbeda dengan Marcelino, 3 pemain Persebaya lainnya yang dipanggil untuk TC ini sudah berangkat ke Jakarta. Ketiga pemain tersebut adalah Aditya Arya, Wahyudi, dan MWD Syarif. Harga Witan Sulaiman melejit usai brace dan menang 14 gol. Hanya beberapa hari setelah diresmikan, Witan Sulaiman pun langsung unjuk gigi bersama AS Rencin dan bantu timnya raih kemenangan. Teranyar, pemain berusia 20 tahun tersebut bermain sebagai starter saat AS Rencin menghadapi tim kasta keempat Liga Slovakia Slovan Hlohovik di putaran kedua Piala Slovakia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Slovan Hlohovik pada Kamis 25 Agustus 2022, Witan Sulaiman tampil menggila dengan mencetak 2 gol. Selain itu, penggawa Timnas Indonesia ini juga berhasil sumbang 1 assist untuk melengkapi kemenangan telak timnya 14 gol tanpa balas. Dengan kemenangan ini, Witan Sulaiman sukses membawa AS Rencin melangkah ke putaran selanjutnya Piala Slovakia. Penampilan gemilang Witan Sulaiman di awal musim ini juga membuat market value sang pemain melejit tinggi. Sebelum gabung AS Rencin, sejatinya Witan Sulaiman sudah menampilkan performa impresif saat masih memperkuat FK Senika. Hal tersebut juga turut mempengaruhi harga pasar sang pemain per tahun 2022 ini. Lantas, berapakah besaran harga Witan Sulaiman sekarang? Melansir dari laman transfer market, nilai Witan Sulaiman sempat alami penurunan seiring dengan minimnya menit bermain saat Witan Sulaiman hengkang ke Lesia Gedan pada September 2021 lalu. Beruntung saat jalani masa peminjaman ke FK Senika, pemain kelahiran Palu ini sukses unjuk kebolehan dan membantu tim bersaing di kasta teratas Liga Slovakia. Meski tak mendapat perpanjangan kontrak imbas dari krisis keuangan klub, namun penampilan Witan Sulaiman bersama FK Senika sukses membuat harga pasarnya melambung tinggi. Tak tanggung-tanggung, per Agustus 2022 ini laman transfer market menyebut harga Witan Sulaiman mencapai angka 300.000 euro alias 5,21 miliar rupiah. Jika dilihat secara keseluruhan, market value Witan Sulaiman alami peningkatan hampir 10 kali lipat dari harga awalnya saat pertama kali merantau ke Eropa. Berbekal market value sebesar 300.000 euro tersebut, kini Witan Sulaiman bertengger di daftar teratas salah satu pemain termahal AS Rencin. Disebutkan bahwa harga pasar Witan Sulaiman berada di urutan kelima pemain termahal AS Rencin musim ini. Segera gelar TC jelang kualifikasi Piala Asia U17 2023, Ketua Umum PSSI sampaikan pesan penting ini. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyampaikan pesan penting kepada penggawa Timnas Indonesia U16. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menitip pesan agar bisa mempertahankan hal baik yang ada di tubuh Timnas Indonesia U16.
Pesan itu ia sampaikan jelang Timnas Indonesia U16 mengikuti ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023. Sebelumnya juga, Timnas Indonesia U16 dikabarkan bakal segera melakukan pemusatan latihan dalam waktu dekat ini. Keputusan itu diambil mengingat kualifikasi Piala Asia U17 2023 segera digelar pada 1 hingga 9 Oktober 2022. Timnas Indonesia U16 tergabung di grup B dan menjadi tuan rumah. Skuad Garuda Asia satu grup dengan Guam, Uni Emirat Arab, Palestina, dan juga Malaysia. Sebab demikian, Muhammad Iriawan mengatakan Timnas Indonesia U16 harus terus dipantau. Hal itu dengan melakukan evaluasi beberapa waktu lalu. Evaluasi memang dibutuhkan Timnas Indonesia U16 tujuannya agar lebih baik lagi. Meskipun tim asuhan Bima Sakti berhasil menjadi juara Piala AFF U16 2022 usai kalahkan Vietnam. Iwan Bule juga mengatakan Timnas Indonesia U16 harus semakin matang menatap ajang-ajang selanjutnya. Tujuannya agar tim berjuluk Garuda Asia itu bisa bersaing.